Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat belajar bersama mengenai pengelolaan kinerja kepala sekolah, di mana pada tanggal 15 Januari 2024 telah dirilis pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal atau beranda di aplikasi platform Merdeka Mengajar atau PMM. Silakan Bapak Ibu memilih pengelolaan kinerja. Nah, sebelumnya jika Bapak Ibu belum pernah melakukan perbaikan data atau memvalidasi data, maka Bapak Ibu dapat memperbaikinya. Kemudian jika sudah dirasa pas, silakan memvalidasi profil Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah, di mana ada dua tanggung jawab dari kepala sekolah, yaitu sebagai atasan yang akan bersama guru merencanakan, mengobservasi hingga merefleksi tindak lanjut dari guru-guru. Kemudian sebagai kepala sekolah, yaitu melakukan perencanaan kinerja. Nah, silakan Bapak Ibu memilih pengelolaan kinerja Anda. Karena saya telah mencoba melakukan perencanaan kinerja, maka di sini tertulis lanjutkan. Kemudian, jika Bapak Ibu belum pernah sama sekali melakukan perencanaan, maka di sini akan tertulis mulai. Nah, mari saya klik tombol lanjutkan. Di sini ada 4 bagian yang akan kita penuhi, yaitu ada praktik kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, ketiga perilaku kerja, dan yang keempat adalah rangkuman. Nah, rangkuman ini merupakan apa saja perencanaan kinerja yang Bapak Ibu pilih. Nah, bagaimanakah memilih praktik kinerja? Yaitu memilih salah satu indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, dalam memilih indikator, silakan Bapak Ibu mengeksplorasi rapor pendidikan. Nah, di sini telah diberikan kemudahan, yaitu akses langsung ke website rapor pendidikan tanpa perlu mencari di search engine Google. Nah, di sini boleh langsung diklik rapor pendidikan. Nah, tampilannya itu akan sebelumnya itu akan diminta NPSN terlebih dahulu, tetapi karena di sini telah pernah mengeksplorasi rapor pendidikan, maka tampilannya akan langsung ke rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini ada 6 situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Nah, dari manakah data ini berasal? Yaitu berasal dari Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi atau ANBK, yang juga berasal dari AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, kemudian juga ada Sulinjar atau Survei Lingkungan Belajar, dan juga ada survei alumni. Nah, jadi dari berbagai perspektif atau dari berbagai data yang telah dikumpulkan, maka dihasilkanlah hal berikut. Ada 6. Yang pertama itu ada kemampuan literasi, kemudian ada kemampuan numerasi, kemudian ada karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, di sini ada 3 warna, yaitu ada merah, kuning, dan hijau. Nah, untuk merah dan kuning itu adalah dalam status harus segera ada perbaikan, sedangkan yang hijau itu juga boleh dilanjutkan jika ingin ada yang dimasukkan ke dalam suatu perencanaan. Nah, karena di sini ada merah, yaitu kemampuan numerasi, maka ini akan menjadi prioritas. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk mempelajari akar masalahnya apa dengan mengklik pelajari akar masalah. Nah, di sini dikatakan bahwa terdapat indikator yang perlu ditingkatkan yang berkaitan dengan numerasi. Nah, di sini juga bisa dilihat
secara detail apa saja yang menjadi akar masalahnya. Nah, jadi akar masalah ini juga berpatokan pada skor tahun lalu, tahun 2022, karena rapor pendidikan terakhir itu adalah tahun 2023. Nah, silakan Bapak Ibu mengeksplorasi apa saja yang akan menjadi prioritas Bapak Ibu untuk memilih perencanaan kinerja. Nah, di sini kita lihat juga bahwa penyebab dari kurangnya kemampuan numerasi. Nah, di sini boleh kita langsung mulai mempelajari. Nah, pada guru ternyata diberikanlah rekomendasi bahwa harus adanya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, yaitu ada refleksi atas praktik mengajar, belajar tentang pembelajaran, dan penerapan praktik inovatif. Nah, jadi kalau untuk refleksi ini setiap guru itu memang setelah mengajar maka dia harus mencatat terlebih dahulu kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan maupun kekurangan dari setiap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian belajar tentang pembelajaran, bagaimana pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Kemudian bagaimana penerapan praktik inovatif, yaitu bagaimana penggunaan media atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi Bapak Ibu sudah tahu ya apa saja yang akan menjadi perencanaan kinerja sebagai kepala sekolah. Nah, kita kembali lagi ke halaman. Nah, di sini ada 8 indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran, yaitu presentasi visi misi sekolah, kemudian ada presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, memandu perencanaan pembelajaran, kemudian ada refleksi pengelolaan kurikulum sekolah, kemudian aktivasi kegiatan komunitas belajar, dilanjutkan siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, kemudian refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, silakan Bapak Ibu memilih kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan agar terjadi peningkatan kinerja Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini telah dipilih presentasi visi misi sekolah, di mana visi misi sekolah itu memprioritaskan pada kualitas pembelajaran yang nantinya akan sesuai dengan kebutuhan sekolah maupun kebutuhan murid. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian silakan lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini kita perhatikan ada 3 poin Bapak Ibu, seperti guru juga. Nah, jadi diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kemudian jika kurang, silahkan berdiskusi dengan atasan. Nah, tetapi jika ekspektasi atasan maksudnya jika melebihi 32 poin, maka ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Kemudian, pilihan rencana hasil kerja atau RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, di sini akan tercantum total poin yang Bapak Ibu pilih. Nah, bagaimana poin ini dihitung? Nah, itu bisa langsung kita ke pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita akan diarahkan bagaimana panduannya untuk perencanaan kinerja. Oke, kita kembali. Nah, di sini kita lihat ada RHK dengan berbagai poin ya, Bapak Ibu. Nah, di sini telah dipilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah.
Nah, poin tertinggi ini jika mengikuti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Kemudian di sini juga ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan sekolah. Nah, untuk sebagai bahan pertimbangan, silakan Bapak Ibu melihat file tentang 76 tentang Perdirjen Juknis, yaitu nomor 7607 garing B1 garing HK titik 03 garing 2023, yaitu tentang Juknis atau petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, dalam memilih LHK diharapkan itu memilihnya itu sebagai bahan pertimbangan, jadi bukan untuk membebani Bapak Ibu, karena itu harus sesuai juga dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga, di sini ada lampiran yang menjelaskan tentang bukti dukung. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada 18 poin pengembangan kompetensi. Nah, ini dia. Nah, inilah yang akan menjadi dasar atau patokan Bapak Ibu dalam memilih. Nah, di sini juga jelas bahwa bukti dukung yang diupload atau yang diunggah itu adalah sebagai berikut. Nah, dengan poin yang berbeda-beda. Nah, jadi yang menjadi perhatian kita semua bahwa seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu lihat itu kan ada penelaah cerita praktik baik, berada juga ada sebagai penelaah aksi nyata, maka itu adalah guru ataupun kepala sekolah yang telah dipilih kementerian dalam membantu menelaah aksi nyata yang telah diunggah Bapak Ibu di aksi nyata. Jadi itu bukan kita langsung memilih, kita menelaah aksi nyata teman-teman, tapi kita juga harus melihat bahwa itu adalah tugas yang telah ditunjuk kepada orang yang dipilih oleh kementerian. Maka kita kembali lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menghapus sekiranya kurang cocok atau mungkin ingin mengurangi poin, boleh. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada bukti dukung, target kuantitas, target dan poin. Nah, berbedanya dengan guru, kepala sekolah itu memiliki target, di mana target yang dipilih adalah target yang akan dicapai itu adalah 100% dengan bukti dukung, sertifikat. Nah, sertifikat jika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, kemudian sedangkan untuk jika memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah dengan poin 24. Maka bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, kita lihat dulu berapa sih jumlah perangkat ajar yang dapat dibagikan. Maka kita kembali lagi ke file tadi Bapak Ibu supaya tidak ada kesalahan. Nah, ini dia 24 poin. Baik Bapak Ibu, ini adalah Peraturan Direktur Jenderal atau Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garing B1 garing HK.03 garing 2023, yaitu mengenai Juknis atau petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini akan kita lihat apa saja jenis RHK yang menjadi pengembangan kompetensi kita sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah. Nah, ini dia ada 18 item atau ada 18 jenis kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, tadi kita akan melihat berapa sih atau persyaratan
dalam menjadikan penyusun perangkat ajar yang nantinya akan menunjang pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru ataupun kepada kepala sekolah lainnya dengan poin 24 dan bukti dukungnya adalah satu perangkat ajar. Tapi di sini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa dalam penyusunan perangkat ajar lalu kita harus mengunggah ke PMM terlebih dahulu atau platform Merdeka Mengajar dengan syarat kita telah diundang oleh kementerian sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita memilih RHK, Bapak Ibu silakan membaca dulu Perdirjen 7607 tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahan fatal di mana nantinya kalau sudah disetujui kemungkinan untuk menjadikan draft itu tidak ada Bapak Ibu. Tapi jika kita meminta ke pusat bantuan dan sedikit hambatan itu nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kita ada batas waktu untuk melakukan perencanaan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada jika ingin menghapus silahkan klik hapus, jika ingin menambah silahkan klik tambah. Kemudian kita boleh simpan draft, silahkan diklik, nanti akan kembali ke halaman awal atau di beranda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini adalah indikator dari berakhlak, yaitu akronim dari berakhlak, terdiri dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, aspek kompeten, ada aspek harmonis, aspek loyal, aspek adaptif, dan aspek kolaboratif. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih kira-kira indikator mana yang akan kita wujudkan dalam bentuk perilaku kerja. Nah, jika memilih indikator perilaku, maka melakukan indikator perilaku untuk melakukan perbaikan terus-menerus, maka akan diberikan pilihan lagi untuk perwujudan. Jadi begitu kita memilih indikator perilaku, maka akan ditampilkan juga apa saja perwujudan perilaku yang akan Bapak Ibu laksanakan nanti gitu Bapak Ibu. Nah, sampai terakhir silahkan nanti di ya Bapak Ibu. Kemudian terakhir itu adalah kerangkuman. Nah, di rangkuman ini kita lihat ada berapa jenis RHK-nya, itu ada 11 ya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah kita pilih. Nah, untuk perencanaan kinerja ini akan dilakukan dari bulan Januari hingga Juni 2024. Jadi ada 2 kali pengisian nantinya perencanaan. Di pertama ada Januari sampai Juni, kemudian ada Juli sampai bulan Desember. Nah, di sini akan diminta untuk dicek apa saja yang telah Bapak Ibu rencanakan. Yang pertama itu meningkatnya praktik kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada presentasi visi dan misi satuan pendidikan. Ini berdasarkan yang telah dipilih tadi. Apa sih bukti dukungnya? Yaitu hasil penilaian observasi kinerja kepala sekolah. Nah, jadi ini nanti akan berupa laporan pengamatan kinerja kepala sekolah. Targetnya adalah 100%. Nah, jadi di sini kepala sekolah ada target pencapaiannya itu 100%. Nah, untuk perspektif ini adalah maksudnya sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan BKN dalam pengisian SKP. Jadi setiap pejabat penilai kinerja itu terdiri ada 4 perspektif. Yang pertama ada penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan yang terakhir ada perspektif anggaran. Nah, jadi pemilihan perspektif ini langsung dipilih oleh berdasarkan dari ininya, tidak kita yang memilih ya Bapak Ibu ya, tapi otomatis itu langsung dari servernya berdasarkan apa yang telah kita pilih di indikator yang akan kita laksanakan yang sebelumnya telah kita rencanakan. Nah, untuk yang pertama ini perspektifnya adalah proses bisnis. Maksudnya adalah kepala sekolah itu dapat nanti merefleksikan perbaikan proses yang nantinya menghasilkan output ataupun keluaran bernilai tambah. Jadi nanti setelah kepala sekolah itu melakukan presentasi visi dan misi satuan pendidikan, diharapkan nanti output dari sekolah itu, yaitu lulusan dari murid-murid sekolah Bapak Ibu itu dapat memberikan nilai tambah pada sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua,
Meningkatnya kinerja satuan pendidikan, nah itu mengikuti pendidikan guru penggerak. Bukti dukungnya pastinya adalah sertifikat guru penggerak jika mengikuti pendidikan guru penggerak, ataupun sertifikat pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, di sini target kuantitasnya hanya satu, tadi dipilih ya, karena ada target 100%, poinnya 128, yaitu poin maksimal dari berbagai indikator RHK atau rencana hasil kerja. Nah, di sini perspektifnya adalah penguatan internal. Maksud dari penguatan internal adalah merefleksikan perbaikan proses yang menghasilkan, maksudnya itu merefleksikan kemampuan organisasi untuk mengembangkan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, bukti dukungnya adalah perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa perangkat ajar yang dapat dijadikan bukti dukung adalah yang telah terbit di PMM dan menjadi penyusun yang dipilih oleh Kemdikbud, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita asal saja mengupload, tapi itu sudah ada legalitas dari kementerian, begitu Bapak Ibu. Nah, dengan poin 24, perspektifnya juga penguatan internal, kemudian hingga ke RHK 4. Nah, di RHK 5 tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Bukti dukungnya ya otomatis dokumen KOSP yang telah disusun bersama warga sekolah. Nah, di sini perspektifnya adalah proses bisnis sama dengan RHK sebelumnya, yaitu untuk adanya nilai tambah pada keluarannya. Dan yang keenam itu berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, di sini ada dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan ini berarti bagaimana sekolah itu menyusun apa saja kekuatan, kelemahan ataupun kebutuhan sekolah dalam fokusnya untuk meningkatkan pembelajaran. Dan di sini tidak lupa berdasarkan rencana kerja tahunan dan juga berdasarkan rapor pendidikan, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini perspektifnya anggaran. Nah, maksud dari perspektif anggaran adalah merefleksikan kinerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, di mana sekolah itu sebagai penerima penyaluran dana BOS atau biaya operasional sekolah. Jadi dalam pemanfaatan dana BOS itu diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran. Nah, untuk yang ketujuh juga sama. Oh, ini ada laporannya. Nah, jadi di sini nomor 6 itu perencanaannya, nomor 7 adalah laporannya Bapak Ibu. Dengan perspektif anggaran, kemudian untuk ke-8 terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru melalui penilaian observasi kinerja guru. Nah, bukti dukungnya ini bisa berupa laporan PKG atau penilaian kinerja guru. Perspektifnya itu penerima layanan, maksudnya adalah merefleksikan kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima layanan atau pemangku kepentingan. Kemudian nomor 9, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini ada bukti dukungnya rekapitulasi atau gabungan dari berbagai bukti dukung pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan guru. Jadi guru-guru yang telah melakukan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan kinerjanya, maka akan dikumpulkan dalam satu file oleh kepala sekolah dan direkap. Nah, itulah yang menjadi bukti dukung kepala sekolah dalam mewujudkan RHK nomor 9 ini. Nah, perspektifnya penguatan internal yaitu kemampuan sekolah dalam mengembangkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Nah, untuk nomor 10, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Nah, di sini ada rangkuman kehadiran guru atau daftar hadir absensi guru. Nah, jadi silakan nanti di-upload oleh Bapak Ibu. Nah, dengan perspektif penerima layanannya. Kemudian nomor 11 yang terakhir, terkelolanya penugasan guru untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran berkualitas. Nah, di sini ada surat penugasan. Nah, bisa jadi nanti berupa SPT ya Bapak Ibu, SPT mengikuti suatu BIMTEK dalam rangka
persiapan diri dalam mengajar dalam proses yang baik dan sangat disenangi oleh murid. Nah, perspektif metode pengembangan layanan. Nah, yang terakhir ada perilaku kerja yang telah dipilih, itu ada 7 tadi ya. Ada dari akronim berakhlak. Nah, ini sesuai dengan indikator yang dipilih, kemudian ini perwujudan yang telah dipilih. Nah, jika telah selesai, maka silahkan kumpulkan dan menunggu untuk disetujui atau dicek terlebih dahulu oleh atasan gitu, Bapak Ibu. Nah, jika ingin mengubah, silahkan klik ubah. Baik, Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.